Siapa ya? David. David, kamu kembali. Aku benar-benar gak nyangka, Phil. Aku pikir aku udah kehilangan kamu selamanya. Mbak Anita, Apa lagi? Mbak tolong jangan kasih tahu Mas Abi. Saya nggak mau Mas Abi sampai salah paham. Saya sama Radit tuh nggak ada hubungan apa-apa. Kalau emang kamu gak ada hubungan apa-apa, kenapa kamu panik banget? Mana ada orang selingkuh mau ngaku? Saya tetap bicarakan ini ke Abi, biar dia tahu istri macam apa kamu. Syukurlah Mbak Anita benar-benar percaya kalau saya memang dekat sama Radit. Keterlaluan banget ya, kakak ipar kamu. Bisa-bisanya dia ngomong gitu sama kamu. Kamu tenang aja ya. Abimana pasti percaya sama kamu. Abimana nggak mungkin dengar omongan kakaknya. Tapi Mas Abi tuh selalu dengerin omongannya Mbak Anita. Gimana kalau sampai dia percaya? Malah bagus dong Kinan. Dengan begitu, Abimana akan sangat marah sama kamu dan ninggalin kamu. Kamu tenang aja. Saya akan selalu ada di sisi kamu dan bahagiain kamu. Lebih dari Abimana. Mudah-mudahan Abimana nggak percaya sama kakaknya. Ya bodoh aja kalau misalnya Abimana sampai percaya sama kakaknya. Berarti dia meragukan kamu dong. Meragukan istri yang sebaik seperti kamu ini. Bener-bener keterlaluan, Reno. Gue udah ngasih semua bukti ke keluarganya. Sampai detik ini belum ada kabar tentang pernikahan kita. Gue gak bisa diam aja. Pokoknya gimana pun caranya gue harus nikah sama Reno. Halo, Om Hengki. Om siap-siap ya. Kita harus ke rumahnya Reno lagi. Aku nggak mau tahu ya, Om. Gimana pun caranya, Om harus ngomong ke keluarganya dan mastiin kapan saya nikah sama Reno. Dan di hari yang sama, saya tunggu jawabannya. Makasih ya, Fit. Kamu udah mau kembali sama aku. Beneran, Fit, bukan aku pelakunya. Bukan aku yang nyebarin foto-foto itu. Bukan aku yang jebak Abi. Kamu harus percaya sama aku, Fit. Bukan aku juga yang ngerusak pernikahannya Abi sama Kinan. Aku tahu bukan kamu pelakunya, Amanda. Maafin aku selama ini. Udah benci dan menuduh kamu. Tapi aku gak bisa bilang ke kamu kalau semua ini ulah Radit. Udah, nggak usah dibahas lagi, oke? Yang penting, aku ada di sini. Jangan nangis, please, jangan nangis.
Kamu gak malu? Nanti tetangga kamu lihat kamu loh. Udah, please. Jadi, aku nggak diajak ke dalam nih. Iya, maaf. Yaudah, ayo masuk yuk. Pagi-pagi udah dapat berita menggemparkan. Pasti Abi makin benci sama Kinan. Tante, Ngapain lagi kalian berdua kesini? Saya mau ketemu anak Anda dan seluruh anggota keluarga Sudirja. Saya nggak mau masalah Tania digantung seperti ini. Reno harus segera bertanggung jawab. Saya ini ibunya Reno. Jadi saya tahu betul gimana cara ngajarin anak saya. Jadi kalian berdua nggak usah repot-repot bolak-balik ke sini. Kalau ada keputusan dari keluarga saya, baru saya akan kabarin ke kalian. Kami tidak mau menunggu lagi karena kalian tidak pernah anggap serius masalah ini. Tania sudah tersakiti dan sekarang kesehatan mentalnya terganggu. Bapak dan Tania, ada apa datang kemari? Saya minta masalah Reno dengan Tania harus diselesaikan hari ini. Kalau tidak, Reno saya seret ke penjara. Kita bicarakan baik-baik di dalam. Mari masuk. Ampun, Reno kemana sih? Jam segini belum datang juga. Katanya mau nganterin gue kerja. Tuh anak tuh emang bener-bener ya. Baru aja semalam nangis-nangis, sekarang udah berulah lagi. Telepon mati, ditelepon gak bisa. Reno, Ya? perempuan itu sama omnya datang lagi ke rumah. Kok bisa sih, Ma? Mereka ngapain datang ke sini? Ya minta dinikahin kamu lah. Ma, nggak mau lah, Ma. Kan bukan Reno yang berbuat, masa harus Reno sih, Ma, yang bertanggung jawab? Nggak mau. Kalau kamu gak nurut, nanti kamu diusir sama om kamu, mau kamu? Ya nggak mau lah, Ma. Ya udah, temuin perempuan itu. Ayo Reno. Ayo. Iya. Fit, aku lega banget kamu kembali. Aku udah nyari kamu kemana-mana. Maaf ya. Kalau aku udah bikin semua orang heboh. Aku nggak bermaksud untuk bikin semua orang cemas kok. Aku cuma butuh waktu untuk mencari ketenangan. Tapi kamu gak akan pergi lagi kan, Fit? Fit, kamu gak akan pergi ninggalin aku lagi kan? Ya, sebisanya aku akan stay.
Semoga aja nggak ada kejadian apa-apa lagi. Terus gimana sama kita? Kita akan tetap menikah kan? Amanda, tolong jangan bahas itu dulu. Aku butuh menata hidupku dulu. Setelah aku balik lagi ke Jakarta. Aku harus pulang dulu ya. Tunggu. Aku ikut ke rumah kamu ya. Aku bantuin kamu bersih-bersih rumah. Rumah kamu kan pasti kotor banget, udah lama kamu tinggalin. Ya. Oke. Saya dan Tania merasa terhina. Keponakan saya sudah dinodai. Dan sekarang kami disuruh menunggu. Kami merasa keluarga Sudija menganggap rendah keluarga kami. Apa begitu watak keluarga kalian sebenarnya? Bapak, kami tidak pernah bermaksud merendahkan orang. Apalagi Bapak dan Tania. Tidak sama sekali. Tapi menurut kami ini bukan persoalan sepele, Pak. Kami betul-betul harus memikirkannya untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi mohon Bapak mengerti. Juga Tania. Kami sudah tidak bisa menunggu lagi. Pokoknya hari ini sudah ada keputusannya. Atau Reno saya bawa ke kantor polisi. Dan semua berita ini akan saya sebar ke media. Reno, kamu mau masuk penjara? Ya enggak lah, Oma. Mana mau Reno di penjara? Kalau begitu, kamu harus menikahi Tania. Tapi apa nggak ada pilihan lain, Oma? Masa Reno harus nikahin Tania kayak gitu? Kamu kan tidak mau dimasukkan ke penjara. Jadi kamu harus menikahi Tania. Kamu harus pikirkan berdua. Kapan waktu yang tepat untuk kalian berdua menikah? Setelah itu, kamu sampaikan hal ini kepada keluarga besar. Reno, ini sudah keputusan final. Kamu harus menikahi Tania. Wow. Bentar ya. Aku ambil dulu alat-alatnya. Biar aku bantuin ya. Oke, thank you. Fit, Hmm? rencana kamu ke depannya apa? Aku mau kerja lagi sama tuan muda. Kasihan dia. Pasti dia kewalahan karena aku pergi kemarin.
Kayaknya David pulang bukan karena aku. Bahkan dia nggak mikirin rencana pernikahan kita. Terima kasih. Keluarga Sudirja sudah memberikan keputusan yang terbaik. Saya harap semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Kami semua sepakat karena ingin Reno bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan, Ren. Jangan setiap masalah kamu limpahkan semuanya ke keluarga. Belajar dewasa. Sebenarnya saya sedih harus nikah dengan cara seperti ini. Tapi saya udah gak ada pilihan. Andai kata waktu bisa diulang, saya gak mau kejadian ini terjadi. Jadikan semua ini pelajaran ya buat kalian berdua. Kalau gitu kami pamit dulu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mari kami. Om. Mama. Aku harus pergi dulu. Mau kemana kamu? Mau nyeselin Tania. Ada yang harus diobrolin. Kenapa semuanya sekarang jadi runyam kayak gini? Kinan, udah dong. Kamu gak usah sedih gini ya. Saya gak tega liatnya. Ya tapi saya sedih banget, Dit. Kinan, justru bagus kan kalau misalnya Anita kasih tahu Abimana. Jadi di situ kamu bisa tahu Abimana itu benar-benar cinta apa enggak sama kamu. Kalau dia betul-betul cinta sama kamu, dia gak akan meragukan kamu. Apapun yang terjadi, saya akan selalu ada buat kamu kapanpun. Saya yakin kamu bisa ngelewatin masalah ini semuanya. Saya peduli sama kamu. Saya peduli sebagai teman dekat kamu. Saya tahu kamu pasti akan lakuin apapun buat saya. Tapi maaf, saya sekarang masih istrinya Mas Abi. Saya nggak mau orang lain salah paham ngeliat kedekatan kita. Maaf, saya nggak bermaksud nggak sopan. Saya bakalan nunggu kamu, Kinan, sampai kamu benar-benar melupakan Abimana dan mencintai saya sepenuhnya. Saya kira ya, kamu pergi dari rumah, kamu mikirin untuk kelangsungan rumah tangga kita. Tapi nyatanya apa? Kamu malah pergi sama laki-laki lain ya? Saya cuma nyaman aja sebagai teman ngobrol, Mas. Nggak lebih dari itu. Saya Dharma, orang yang selama ini kamu cari. Bilang sama saya, apa tujuan kamu? Kamu punya segalanya, makanya saya harus hancurkan kamu. Mas Abi jangan. Udah cukup selama ini kamu mengganggu keluarga Sudirja. Kamu akan membusuk di penjara selamanya, Abimana.